Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tian Wisnu. Kali ini kita akan membedah kasus. Ya, sering terjadi ada anggota yang tidak bisa meminjam. Nah, ini bagaimana solusinya? Nah, biasanya di sini kita coba untuk peminjaman ya. Nah, kita masukkan kode anggotanya. Ya. Nah, apabila terjadi seperti ini, anggota tidak mempunyai akses peminjaman di lokasi ini. Kita cek ya di anggotanya. Kita ke daftar anggota ya. Kita cari nomor anggotanya bersama nomor anggota ya. Kita cek. Nah, pilihnya salah satu isi aja. Lalu kita klik ya. Gak bisa dipencet enter tapi harus diklik cari. Oke, itu udah nemu, namanya Tahta Fadlika Kaufnain. Ya, kita klik pada nama untuk mengedit. Nah, loh, ternyata apa? Lokasi pinjamnya belum disetting, teman-teman. Sama koleksi yang dapat dipinjam juga belum disetting. Ya, hal ini menyebabkan dia tidak akan bisa meminjam. Ya, jadi bagaimana caranya ya? Kita harus centang ya, lokasi pinjam, lokasi apa aja yang boleh dipinjam. Misalnya referensi nggak boleh ya, fiksi boleh misalkan ya. Lalu kita simpan. Tuh, kalau sudah kita klik selesai. Oke, nah berarti kita harus centang satu-satu dong. Nah, itu pertanyaannya kan? Kayak contoh ya. Berarti ini kita bisa lihat di sini semuanya belum dicentang. Nah, kan nggak mungkin kita centang satu-satu kan? Akan memakan waktu yang sangat lama. Bayangkan kalau misalkan jumlah muridnya ada 1000-an, ya itu harus dicentang satu-satu. Bagaimana caranya gitu? Ya, karena kalau nggak dicentang ya dia nggak akan bisa mendapatkan akses untuk meminjam. Gitu. Nah, caranya gampang aja. Kita sudah membuatkan modul agar ini bisa tercentang secara otomatis. Nah, sebenarnya ada dua cara nih. Saya sudah buat apa caranya itu sebenarnya ada di saya pernah buat ada di video saya yang tentang kesalahan fatal ya. Jadi kesalahan fatal yang nomor pengaturan nomor 7 ini. Ini saya bilang ya. Jadi ada pengaturan ke-7 yang terlupakan. Nah, harusnya teman-teman itu sebelum mengupload ya. Sebelum mengupload apa namanya? Di sini saya bercerita, jadi sebelum mengupload data keanggotaan ke sini ya, ke dalam import data dari Excel ini, pastikan teman-teman itu harusnya itu ke administrasi, pengaturan keanggotaan, lalu setting jenis anggota ya. Administrasi, pengaturan keanggotaan, ke jenis anggota. Nah, di jenis anggota ini harusnya dicentang dulu nih defaultnya ya. Contoh default kategori koleksi. Nah, harusnya kan koleksi umum, referensi, fiksi. Seperti itu ya. Kita simpan. Oke. Lokasi purpose-nya. Nah, harusnya dia bisa meminjam dengan buku dengan lokasi perpustakaan pusat. Kita simpan. Oke. Kemudian pelajar. Nah, untuk pelajar juga sama. Dia boleh koleksi umum, referensi nggak boleh, fiksi boleh. Ya. Kita simpan. Oke. Lalu ke default lokasi perpustakaan. Oke, dicentang dulu, simpan. Nah, kalau ini sudah disetting, maka ketika kita ngupload Excelnya, otomatis nanti dia akan tercentang sendiri nih di sini ya, kalau dilakukan sebelum mengupload. Tapi kalau sudah terlanjur mengupload ya dia nggak akan tercentang otomatis gitu, jadi sistem nggak ngebaca. Oke, nah bagaimana solusinya ya? Saya sudah membuatkan modul untuk orang-orang yang melewatkan fase tutorial nomor 7 ini, tutorial Inlisat 2 part 2 ya. Ya, makanya saya bilang harusnya teman-teman jangan langsung loncat ya. Mungkin nggak sabar langsung maunya ngolah buku. Tapi ingat, pengaturan yang tutorial Inlis nomor 2 part 1 dan part 2-nya ini tidak boleh dilewatkan. Ya, hasilnya akan fatal seperti tadi. Oke, langsung saja kita kasih solusinya. Oke, yang pertama kita buka sama seperti membuka Inlis ya, localhost
8123. Nah, tapi dikasih garis miring, garing naik underscore kelas. Ya, dia ada di modul naik kelas. Ini sudah kita upgrade. Oke, username-nya apa? Pustakawan, atau pakai username Anda untuk login ya, untuk login ke dalam inlistnya. Dan saya pakai password defaultnya, username password default pustakawan, passwordnya pustakawan juga, ini yang defaultnya. Nah, kemudian kita fokus di mana? Di jenis anggota dulu ya. Nah, ini sudah dipastikan sudah benar ya. Jadi sebenarnya ini bisa disetting di sini ya, bisa juga disetting di inlistnya. Nah, tapi di sini karena ini sudah kita buatkan, jadi kita lihat aja kategorinya seperti apa. Kategorinya koleksi umum ya, fiksi ya, simpan ya, mirip kayak tadi ya, tampilnya kayak tampilan di inlist. Lokasinya perusahaan pusat, simpan default lokasi ya. Misalkan mau masa berlaku mau diubah ya, ini juga bisa ya. Misalkan saya mau berubah menjadi 1095 ya, karena berlaku untuk 3 tahun, kita simpan ya, maka otomatis dia akan berubah. Oke. Lokasi juga kita perusahaan pusat, simpan lokasi. Kategorinya yang boleh dipinjam apa? Koleksi umum, referensi nggak boleh, fiksi, simpan default kategori. Ini jadi kita bisa ngubah di sini, bisa juga ngubah di inlistnya ya. Kita bisa ngubah juga di inlistnya. Jadi kita ke administrasi, pengaturan keanggotaan, lalu ada jenis anggota tadi ya. Nah ya, otomatis sudah berubah juga di sini. Jadi boleh dirubah di sini, boleh juga dirubah di modul ini ya, modul inlist slide quick access ini ya. Oke, nah ketika ini sudah selesai, oke, sudah kita rubah-rubah, silakan teman-teman ke kita klik sinkronisasi member ya, kita klik aja. Nah, ini ternyata semuanya memang belum di-set ya, defaultnya tadi ya. Kemudian kita sinkronkan semua member. Oke, nah otomatis ada 141 tadi ya yang sudah kita sinkronkan. Oke, kita cek lagi ke jenis anggota, ke ini ya, ke anggota ya, ke keanggotaan, daftar anggota. Nah, kita lihat ya, misalkan yang Nina Fania. Nah, maka sudah otomatis dia tercentang ya, sesuai sama settingan tadi kita ya, seperti itu. Oke, kita coba sekarang, apakah sekarang dia sudah bisa meminjam ya, kita tes. Oke, kita masuk ke sirkulasi, entry peminjaman, kita cek. Nah, sekarang dia bisa meminjam bukunya. Oke, sekarang kita masukkan bukunya yang mau dipinjam. Nah, bisa ya, kita simpan, selesai. Oke ya, maka dia akan masuk ke daftar peminjaman ya. Sekarang dia sudah punya akses untuk ke buku dan juga ke lokasi buku tersebut. Gitu ya teman-teman. Semoga modul ini ya dapat membantu teman-teman semua untuk mensinkronisasi tadi ya, kesalahan kita lupa mencentang default ya, default lokasi ya, default kategori koleksi sama default lokasi ya. Nah, itu caranya menggunakan modul ini ya. Oke, dia ada di mana? Ada di sini ya. Jadi localhost /2 garing naik kelas. Oke. Nah, untuk teman-teman yang belum punya modulnya itu bisa download di Google Drive saya. Dia ada di bit.ly garing inlist-23. Oke. Nah, kemudian ini ada naik kelasnya ya. Kalau untuk teman-teman yang baru download ya,
untuk inlist yang terbaru yang 23.3 ini yang saya compile ini, dia sudah termasuk, modul ini sudah ada di dalam sini ya. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang sudah pakai inlist yang lama, tinggal tambahkan modul naik kelas ini aja. Jadi ini kita download. Nah, apabila ada kotak dialog peringatan seperti ini, download anyway aja. Oke, kemudian kita pilih lokasi downloadnya, mau diletakkan di mana. Nah, letakkannya di mana? Teman-teman ke C ya, lalu kemudian ke SAM ya, tempat inlistnya berada di SAM, lalu kemudian ke htdocs. Oke ya, C SAM htdocs, kemudian save di sini, kita save. Oke ya, kalau sudah silakan kita buka ya. Nah, dia ada di mana? Di C SAM lalu htdocs. Nah, ini nanti kita tinggal klik kanan, lalu WinRAR, kita ekstrak here. Oke, kita ekstrak here ya. Nah, sehingga terdapat modul naik kelas ini ya, naik underscore kelas ya. Pastikan dia nggak dalam folder lagi ya. Jadi kalau di yang benar itu, kalau misalnya kita klik naik kelas, maka otomatis ada file-file seperti ini. Jadi dia tidak dalam folder lagi ya. Jadi jangan sampai salah ketika ekstraknya. Pastikan ekstraknya cukup WinRAR ekstrak here atau ekstrak di sini. Jangan pakai ekstrak to naik kelas, karena kalau ekstrak to naik kelas nanti dia akan membuat folder dalam folder seperti itu ya. Ketika ini sudah ada, maka otomatis kita bisa manggil ya, localhost /8123 garing naik underscore kelas ya. Nah, nanti akan masuk di sini ya. Oke, itu saja teman-teman, semoga membantu untuk teman-teman yang kesulitan menjawab persoalan sinkronisasi member tadi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.